Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama kami Divisi Pendidikan Hijasu. Pada video kali ini kami akan kembali membahas tentang Keigo, khususnya mengenai Kenjogo. Apa saja sih dan bagaimana ya pembentukan Kenjogo dalam bahasa Jepang? Yuk simak baik-baik ya. Kenjogo merupakan ragam bahasa sopan yang digunakan untuk merendahkan posisi pembicara terhadap lawan bicara. Dengan menggunakan Kenjogo, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Pembicara atau diri kita merupakan subjek, dan kita menggunakan verba yang menunjukkan kalau posisi kita itu ada di bawah lawan bicara. Ada beberapa pembentukan verba yang menunjukkan Kenjogo, di antaranya yakni pembentukan Kenjogo dengan verba khusus Kenjogo, dan pembentukan dari verba biasa menjadi verba yang menunjukkan Kenjogo secara gramatikal. Yang pertama, pembentukan Kenjogo dengan kata khusus. Berikut adalah tabel pembentukan Kenjogo dengan kata khusus. Yang pertama, iu, bentuk masnya iimasu, bentuk Kenjogonya yaitu mousu atau moushimasu, moushiageru atau moushiagemasu, yang artinya mengatakan. Selanjutnya, au, bentuk masnya aimasu, bentuk Kenjogonya yaitu ome ni kakaru atau kakarimasu, yang artinya bertemu. Iru, bentuk masnya imas, bentuk Kenjogonya oru atau orimas, yang artinya ada. Kuru, bentuk masnya kimas, bentuk Kenjogonya yaitu ukagao atau ukagaimas, yang artinya datang. Iku, bentuk masnya ikimas, bentuk Kenjogonya yaitu mairu atau mairimas, yang artinya pergi. Selanjutnya, kiku, bentuk masnya kikimas, bentuk Kenjogonya haichou suru atau haichou shimasu, ukagao atau ukagaimasu, dan uketamawaru atau uketamawarimasu, yang artinya mendengar. Kiru, bentuk masnya kimas, bentuk Kenjogonya kisasete itadaku atau kisasete itadakimasu, yang artinya memakai. Suru, bentuk masnya shimasu, bentuk Kenjogonya itasu atau itashimasu, yang artinya mengerjakan atau melakukan. Taberu, bentuk masnya tabemasu, bentuk Kenjogonya itadaku atau itadakimasu, choudai suru atau choudai shimasu, yang artinya makan. Nomu, bentuk masnya nomimasu, bentuk Kenjogonya sonjiru atau sonjimasu, sonjiageru atau sonjiagemasu, dan sonjite orimasen, yang artinya minum. Contoh kalimatnya, yang pertama, onaka ga suite mairimashita, artinya saya mulai lapar. Yang kedua, ashita gakkou ni ukagaimasu, artinya besok saya akan pergi ke sekolah. Yang kedua ada pembentukan Kenjogo secara gramatikal. Pembentukan ini sangat sederhana dengan menggunakan o dan bentuk ma selalu diakhiri dengan shimasu. Contohnya, kaku menjadi kakimasu, menjadi Kenjogo okaki shimasu. Yomu menjadi yomimasu menjadi oyomi shimasu. Matsu menjadi machimasu menjadi omachi shimasu. Yobu menjadi yobimasu menjadi oyobi shimasu. Contoh kalimatnya, nagai ohanashi ga arimasu, artinya saya punya cerita yang panjang untuk diceritakan. Selanjutnya pembentukan verba Kenjogo yang paling halus. Ungkapan ini lebih sering dipakai pada situasi yang sangat formal, pada saat bekerja terutama pada usaha jasa. Misalnya pada saat kita menginap di hotel, maka pegawai hotel cenderung memakai ungkapan Kenjogo terhadap tamu hotel. Begitu juga dengan usaha jasa lainnya. Pembentukan verba Kenjogo ini agak susah karena kita harus mengubah verba dasar ke dalam bentuk kausatif atau shieki, kemudian diubah dalam bentuk te, lalu ditambahkan itadakimasu. Kalimat ini mengandung makna mohon kiranya diizinkan untuk. Contohnya, kaku menjadi kakasemasu menjadi kakasete itadakimasu. Yomu menjadi yomasemasu menjadi yomasete itadakimasu. Yobu menjadi yobasemasu menjadi yobasete itadakimasu. Bentuk seperti di atas lebih baik tidak dipakai terlalu berlebihan karena lawan bicara akan merasa kurang nyaman. Terutama pada orang yang sudah dikenal akan terasa sangat kaku dan kesannya kita menjaga jarak terhadap lawan bicara tersebut. Selanjutnya ungkapan merendahkan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah kenso. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, kita juga mengenal ungkapan yang menyatakan kerendahan hati. Misalnya pada saat kita dipuji,
Tentu saja kita tidak akan menyombongkan atau menambahkan pujian dari lawan bicara untuk memperkuat pujian tersebut. Apalagi pujian itu diberikan oleh lawan bicara yang mempunyai posisi sosial di atas kita atau orang yang tidak begitu dekat dengan kita. Berikut ada beberapa contoh mengenai kapan kita menyatakan kerendahan hati dan bagaimana kita menanggapi pujian tersebut. Yang pertama, homeraritari kansha saretari shita bai. Saat kita dipuji, diberikan ucapan terima kasih atas bantuan. Contoh 1, Tanaka berkata, Yamada-san, konkai no bunkasai koordinata to shite dai katsuyaku deshita ne. Yamada menanggapi, iya, sonna koto nai desu yo. Minasan no okage desu. Pada contoh 1, Tanaka-san memuji Yamada-san karena telah aktif berjasa sebagai koordinator bunkasai. Tanggapan yang diberikan oleh Yamada-san adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Tanaka-san tidaklah benar, dan Yamada-san menambahkan bahwa semua itu adalah berkat rekan-rekannya juga. Contoh berikutnya, Tanaka berkata, Konkai Yamada-san ga inakattara taihen deshita yo. Yamada menanggapi, Tondemo arimasen, watashi nanka tada kimatta tori ni yatta dake desu. Pada contoh 2 ini, Tanaka-san menyatakan bahwa dia sangat terbantu oleh Yamada-san. Bila tidak ada Yamada-san, tentu saja Tanaka-san akan sangat kerepotan. Yamada-san menanggapinya dengan mengatakan bahwa apa yang telah dia lakukan itu tidaklah seberapa dan menyatakan dirinya tidak ada apa-apanya, hanya menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, moshideru bai, saat menawarkan diri. Pada saat kita menawarkan diri untuk membantu, ungkapan yang dipakai cenderung merupakan ungkapan yang menyatakan bahwa kita bukanlah ahlinya, tetapi mungkin sedikit bisa membantu. Misalnya seperti pada ungkapan watashi nanka, yang mengandung makna bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Ungkapan ini sering dipakai pada saat orang pasrah pada kondisi dirinya atau dalam pandangan pesimistis. Berikut adalah contoh ungkapan yang digunakan saat kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Yang pertama, watashi de yokattara otetsudai shimasu kedo. Yang kedua, watashi de yoroshikereba otetsudai shimasu ka. Watashi nanka ni dekiru koto deshitara itte kudasai. Yang ketiga, okurimono wo suru bai, saat memberikan sesuatu sebagai hadiah. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, saat memberikan hadiah kita juga akan menggunakan kalimat yang cenderung merendahkan diri. Ungkapan yang kita pakai menyatakan bahwa apa yang kita berikan itu tidak ada apa-apanya, hanya sekadarnya, bukan sesuatu yang istimewa. Misalnya, ungkapan berikut ini. Yang pertama, sumaranai mono desu ga. Yang kedua, kore taishita mono ja arimasen kedo. Yang ketiga, hou no kimochi bakari desu ga. Yang terakhir, tanin no hea ie ni hairu bai. Saat kita memasuki rumah, ruang pribadi, termasuk ruang kerja. Dalam bahasa Jepang, saat kita memasuki ruang milik orang lain, termasuk ruang kerja, meja kerja, kamar, ya rumah lah pokoknya ya, digunakan ungkapan ojamasimasu. Ungkapan ojamasimasu diucapkan bukan karena kita memang benar-benar ingin mengganggu, tetapi ini lebih menekankan kepada kerendahan hati kita. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita padankan dengan kata maaf mengganggu, atau bisa juga dengan kata permisi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai salah satu jenis keigo yakni kenjogo. Hai, minasang, jangan lupa tetap pantengin terus video ibenkyo selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.